Bismillahirrahmanirrahim. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Sani. Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Iya. Seneng nggak kamu? Iya, seneng. Punya jatah curhat banyak. Alhamdulillah Umi, terima kasih banyak. Udah dikasih kesempatan sama Allah juga sama Umi buat bisa curhat sama Umi. Alhamdulillah. Nah, kali ini kan Sani mau tanya nih Umi, kan sebentar lagi akan tahun baru Islam ya Umi. Nah, dari tahun baru yang benar-benar baru ini, apa sih kita bagaimana cara legowo dari masa yang lampau gitu Umi, masa yang belum kita capai dari wishlist yang udah kita susun satu persatu, tapi tiba-tiba udah ada waktu yang baru lagi. Nah, cara kita legowonya gimana sih Umi? Awal tahun lalu kita udah ngelis nih, pengen A, B, C sampai Z gitu kan. Itu bagus sih ya. Kita berarti kalau punya wish list, kita itu akan bergerak menuju mencapai. Beda lagi dengan orang yang nggak punya wish list, ya udahlah ya, jalan aja gitu. Itu biasanya pencapaiannya nggak setertata, nggak tersusun, nggak terencana gitu ya. Jadi memang ngomongin tentang wish list sendiri ya, itu bagus banget. Kita harus menuliskan terutama di momen tahun awal tahun baru atau jelang mengakhiri tahun ya. Jadi kita kayak memuhasabah diri, mengintrospeksi diri gitu. Dari kita tahun lalu itu udah bikin wishlist dan itu keren, aku bilang. Itu tadi yang aku bilang, bedanya adalah ketika orang nge-wishlist itu kita tahu tujuan kita mau kemana, kita mau apa aja, kita mau mengembangkan apa aja. Misalnya contohnya, aku mau ngembangin spiritual aku, gitu kan. Artinya kalau aku sholat harus khusyuk. Oke, 4 rakaat berarti keempat-empatnya harus on. Jangan sampai misalnya 4 rakaat, 2 rakaat on, 2 rakaat off gitu kan. Berarti kita kayak koneksinya lap-lep gitu ya sama Allah. Itu misalnya wishlist capaian spiritual. Atau wishlist capaian mental health ya. Jadi kalau kita misalnya masih naik turun, sangat mudah bahagia, sangat mudah bersedih, kayak kurang stabil gitu ya, nggak punya stabilizer, belum punya adaptor, bagaimana kita mengadaptasi diri ketika kita bahagia, apakah tetap bersyukur, ketika kita bersedih, apakah kita tetap bersabar. Itu juga salah satu wishlist yang bisa kita tuliskan gitu. Mental health kita jadi lebih happy. Jadi happy-nya itu lebih statis. Nah, itu bisa kita tuliskan di wishlist. Mental health kah atau spiritual kah? Atau capaian karir, ya kan? Capaian karir, kita tulis aku di tahun ini pengen ini gitu kan. Tahun depan pengen apa nih? Nah, ketahuan banget kita ini berprogres atau kita ini jalan di tempat kah? Atau mundurkah atau maju, itu biasanya lewat wishlist tadi ya. Atau capaian angka ya kan, pasti semua orang pengen punya angka yang setiap waktu bertambah lah ya. Kenapa? Karena kalau kita kuat, kita bisa saling menguatkan, kan itu ya inti dari angka. Kalau kita makin hari makin melemah, jangan-jangan kita akan jadi beban buat lingkungan kita. Makanya itu jangan sampai pencapaian angka, pencapaian akhlak, pencapaian liburan ya kan, ada pencapaian liburan gitu. Oke, semua wishlist itu sudah kita tulis, dan ternyata pas kita benar-benar mengoreksi diri, ternyata pencapaiannya sekian persen kah, kita ngerasa puas atau enggak gitu loh ya. Atau kalau kayak spiritual gitu kan bener-bener kita yang tahu, tapi kalau yang kayak misalnya pencapaian liburan, pencapaian angka gitu kan, itu sebenarnya masih rada relatif gitu. Artinya kalau pencapaian spiritual, pencapaian akhlak gitu,
kita nggak boleh puas, harus terus maju terus. Aku udah alhamdulillah gitu, untuk spiritual aku sudah lebih bagus, sudah lebih baik gitu. Cuman memang ternyata ada yang lebih baik itu banyak, yang di atas aku tuh lebih banyak. Jadi kita standarnya jangan di bawah kita, standarnya harus di atas kita. Ternyata ada yang lebih keren dan itu pasti banyak ya. Nah itu harus kita kepoin. Nah ketika kita menemukan diri kita masih belum nggak gagal sih, belum mencapai, entah itu pencapaian spiritual kah, pencapaian akhlak kah, atau pencapaian duniawi kah, kayak aku belum puas dan belum dapet gitu. Apalagi kalau misalnya kegagalan tentang dunia nih, kamu pernah gagal apa nih, yang misalnya tahun kemarin kamu nulis wishlist, kemudian ternyata sepanjang tahun ini itu belum bisa tercapai, belum bisa kamu wujudkan gitu. Contohnya apa nih? Contohnya kalau misalnya permintaan dari orang tua sih Umi. Oke. Gitu ya, kamu kapan gitu ya? Iya betul. Oke. Aduh, Masya Allah. Ya ini memang rada susah ya. Ya, apalagi memang kita punya sosial yang kadang-kadang gimana ya, habitnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Seperti apa? Kamu udah misalnya punten pisan, kamu udah 28 loh misalnya, kamu udah 25 loh gitu. Padahal yang namanya jodoh itu standarnya bukan angka, bukan 25, 28, 35 gitu kan, serem gitu. Memang sih serem gitu, cuman memang jodoh itu standarnya bukan angka gitu. Kalau jodoh standarnya angka dan apa ya, masyarakat kita masih memegang standar bahwa jodoh itu angka usia. Makanya mereka kayak khawatir, cemas gitu, ikhtiar gitu kan. Yang akhirnya kita merasa bahwa waduh tahun ini gagal deh. Padahal sudah mencoba untuk mengikhtiarkan gitu ya. Nah ini jenis kegagalan yang kalau aku sih bilang ini bukan gagal ya, belum ketemu momentumnya gitu. Meskipun momentum itu juga harus kita ciptakan ya kan. Momentum itu ada dua, ada momentum yang memang Allah yang kasih dan kita siap, akhirnya alhamdulillah itu akan jadi hari yang paling bahagia. Ada tipe yang momentum kita harus mempersiapkan diri dan mengikhtiarkan, seperti momentum yang diciptakan oleh Khadijah. Kalau Khadijah nggak menciptakan momentum, kayaknya belum jalan gitu loh. Artinya Khadijah menjadi inisiator gitu ya. Kenapa Khadijah yang punya inisiasi padahal dia perempuan? Karena Khadijah merasa aku layak diperjuangkan gitu loh. Artinya dia punya value. Aku punya value. Ketika aku kasih offering ke orang nggak bisa say no, ya kan? Ketika Khadijah, dan itu nggak langsung Khadijah ya, di situ lewat perantara kan gitu. Ketika perantara mengatakan kepada Rasulullah SAW, kamu udah ada niat nikah belum gitu? Rasul lucu gitu bahasanya, emang ada gitu perempuan yang mau sama aku? Mungkin itu rasa-rasanya laki-laki kali ya. Emang ada ya yang mau sama aku? Ini mungkin mewakili banyak perasaan para lelaki. Maksudnya gimana? Mungkin Rasul berpikir, oh aku belum siap secara finansial gitu kan, memang belum berpikir tentang pernikahan gitu. Jadi itulah kadang-kadang ada beberapa laki-laki yang memang pakai perempuan yang menginisiasi. Oke, ini ada suara motor lewat. Jadi Rasul pas bilang, emang ada gitu perempuan yang mau sama aku gitu kan. Ya maksudnya itu bahasa Rasul ya. Kemudian sang perantara bilang gitu, ada seorang perempuan yang cantik, cerdas, punya martabat sosial yang tinggi. Sosialita tuh artinya punya apa ya?
punya apa ya? Intinya dia punya posisi yang bagus gitu, di sosial dia bagus, kemudian di keluarga dia bagus gitu kan. Artinya orang akan bilang yes gitu loh, nggak mungkin bilang no. Nah berarti kan di sini sebenarnya ya poinnya, ketika kita misalnya berinisiasi menawarkan diri kita kepada seseorang, jadi kita memberikan offering, tawaran-tawaran yang dia nggak bakal bilang no gitu loh. Jadi memang kita harus ya prepare sih sebenarnya ya, lebih ke prepare kita bla bla blanya gitu. Udah nggak apa-apa Umi? Udah alhamdulillah. Faktor usia. Oke, jadi tadi ngomongin tentang jodoh yang kita selain menciptakan momen seperti Khadijah, kadang-kadang ketika kita menciptakan momen, ya Allah kasih kemudahan. Kadang-kadang kita sudah berusaha menciptakan momen, ya Allah belum aja gitu loh. Dan itu yang memang momen yang nggak bisa dipaksain, nggak bisa direkayasa, nggak bisa distandarkan usia gitu. Karena banyak banget kisah-kisah, cerita-cerita tentang kecemasan menanti jodoh sampai usia sekian. Misalnya pas ketemu jodoh aku tuh jadi melting banget, dia ngedapetin yang terbaik gitu, yang ikhtiar dia dari ABC itu sampai yang beneran dapetin jodoh itu dapet yang terbaik gitu loh. Jadi selain kita ikhtiar gitu, intinya adalah jangan sampai ikhtiar kita itu bercampur dengan kecemasan. Ikhtiar kita itu harus dikuatkan dengan keyakinan. Ikhtiar kita itu harus dikuatkan dengan harapan gitu loh. Yakin sama Allah gitu bahwa di saat yang paling baik aku akan bertemu dengan yang terbaik. Nah, kalau ukuran usia gitu aku serahkan ke Allah. Mungkin memang semuanya bakal matang ya. Di aku matang, dia matang. Di saat yang paling kita udah sama-sama siap, itu jauh lebih baik daripada misalnya kita penuh kecemasan atau mengikhtiarkan hal-hal yang haram gitu kan. Yang ada nanti selain kita tidak ngedapetin keberkahan gitu, yang kita dapatkan kesulitan aja sih. Jadi cuman kayak sedihnya dapet tapi nilai ibadahnya nggak dapet gitu loh. Kecemasannya dapet gitu kan, tapi jauh dari ketenangan. Kan sebenarnya hidup kita itu ketika ketemu sama jodoh, apa sih yang kamu harapin dari dia? Apa? Ketenangan kan. Toh ketenangan itu kita dapat ketenangan bukan ketika jodoh datang, tapi kita sudah bisa mencipta ketenangan. Sakinah itu dari aku gitu. Dan kalau aku berjodoh, aku akan memberikan sakinah untuk pasangan aku. Jangan sampai misalnya teman-teman, aku akan sakinah ketika aku sudah ngedapetin jodoh. Itu sedikit menyiksa. Aku akan bahagia kalau aku sudah bertemu jodoh, itu sedikit memaksakan gitu. Artinya kalau kamu baca wishlist kamu di tahun kemarin ternyata masih, maaf ya, misalnya bahasanya masih gagal gitu ya. Kamu harus menemukan value, nilai, sebuah nilai. Kenapa aku belum dapat jodoh di tahun kemarin dan ini sudah mau berganti tahun gitu. Itu kenapanya itu jangan pernah menyalahkan siapapun. Wah, ini salah aku. Jangan, bahkan diri sendiri pun nggak boleh disalahin. Ini salah aku, ini salah orang tua, ini salah Allah. Kan Allah tuh sebenarnya gampang ngasih jodoh ke aku, tapi Allah nggak mau ngasih. Tuh kan, berarti salah siapa? Intinya jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan dia yang misalnya udah mutusin kamu misalnya nih. Jangan juga menyalahkan diri sendiri gitu. Value-nya, nilainya. Semoga pengalaman ini bikin kamu semakin matang. Semoga pengalaman ini bikin kamu lebih strategik. Strategik. Dapat strategi baru. Kamu dapat
dapat apa? Dapat lingkungan baru gitu. Karena prinsipnya di dalam kekurangan itu ada kelebihan. Itu udah jadi prinsip aku. Misalnya nih, punten kamu sampai sekarang belum dapat jodoh, itu kan kayak kurang ya. Ada yang kurang. Gitu kan? Iya. I am half, aku masih separuh nyawa. Separuhku lagi. Entah separuhku lagi entah kapan, itu nggak usah dicari. Maksudnya nggak usah dibikin di mana kau gitu kan. Nggak gitu-gitu banget gitu. Aku tadi mau ngomong apa sih, sering banget aku kayak gini loh. Oh ya, intinya aku tadi mau ngomong bahwa di dalam kekurangan itu ada kelebihan atau ada kemelimpahan. Ketika kamu kayak kurang, merasa masih kurang nih, belum sempurna, arti kurang itu belum sempurna, belum ketemu jodoh gitu, masih banyak kemelimpahan yang bisa kamu capai. Kemelimpahan bersama teman kah, kemelimpahan dengan proyek dakwah kamu kah, kemelimpahan kamu bisa self love. Nah, ini kemelimpahan self love ini sangat sulit didapatkan oleh orang-orang yang sudah menikah. Kenapa? Karena ya terbatas ya. Untuk melakukan self love kita tuh butuh sekian jam gitu ya. Tapi karena misalnya kita sudah ada suami, sudah ada anak, sudah ada banyak kewajiban, kita self love kita kurang. Mandi aja buru-buru misalnya. Mau skincare aja buru-buru, apalagi mau, pokoknya yang kita memberikan cinta buat diri kita itu rada kurang ketika kita sudah banyak punya tanggung jawab kepada orang lain. Nah, mumpung kamu misalnya nih lagi bersantai gitu kan, belum banyak tanggung jawab ke suami, ke anak-anak gitu kan, kamu bisa merasakan kemelimpahan cinta dari kamu untuk kamu gitu kan. I will give love gitu kan, so much love for me gitu. Kamu bisa urus kamu bisa urus kamu bisa mengurus diri kamu, bisa mengurus hati kamu, mengurus pikiran kamu. Artinya ya kamu menjadi fokus sekarang gitu. Nah, ketika kamu fokus, menjadikan diri kamu fokus, maka semua akan menjadikan kamu fokus. Maksudnya semua akan fokus ke kamu gitu loh. Karena wow, kamu keren ya self love-nya, kamu keren ya menangani semua permasalahan atau menangani semua kesulitan kamu bisa, semua orang akan belajar dari kamu gitu. Jadi intinya sih, untuk kegagalan yang sifatnya akhirat, misalnya aku belum berhasil sholat khusyuk. Nah, ini wajib banget kita mencari cara untuk mencapai itu. Tapi kalau masalah yang lain ya kayak rezeki, kayak jodoh gitu, ya itu mah on off aja. Artinya on off gimana, kita kalau waktunya on cari aja sekuat tenaga gitu. Kalau waktunya off, artinya off itu kita serahin ke Allah, ya udah serahin. Beda lagi dengan ibadah ya, beda lagi dengan mental health. Itu nggak bisa on off. Kesehatan mental, kesehatan spiritual, kemudian akhlak, itu yang nggak boleh on off, itu yang nggak boleh gagal, itu yang nggak boleh mundur. Kalau rezeki mungkin naik turun, kalau liburan liburan tidak tercapai gara-gara PPKMK gitu kan, gara-gara macam-macam gitu. Ya kita masih bisa mengambil prinsip di dalam kekurangan ada kemelimpahan. Saya kurang liburan keluar kota nih, kita masih bisa melimpah di dalam kota misalnya. Tapi kalau masalah spiritual, kemudian akhlak, kemudian ibadah, itu nggak boleh berkurang gitu. Minimal kita sama pun itu sebenarnya sebuah kemunduran ya. Kalau bisa kita tambah lagi gitu, untuk memuhasabah diri kita. Jadi untuk masa lalu kita ya, apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan siapapun, termasuk diri kita. Justru
Kalau ke orang lain aja ya kita harus support, apalagi ke diri kita gitu. Kita harus terus support gitu. Ayo kamu bisa, ayo kamu pasti bisa lebih baik. Kita harus jadi supporter paling paling setia untuk diri kita. Karena kan ya nggak ada supporter yang lebih setia dari diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita sendiri ya Umi. Kenapa? Kalau bukan kita sendiri. Iya, jadi kita jadi big fan of ourselves gitu. Sayangi diri, kemudian bangkitkan sang diri, support sang diri gitu. Jangan pernah mencela sang diri, karena ya mencela orang nggak boleh, apalagi mencela diri sendiri. Menyalahkan orang nggak boleh, apalagi menyalahkan diri sendiri. Jadi yang boleh gimana? Yang boleh adalah temukan penyebab kegagalannya apa gitu loh, tanpa menyalahkan. Penyebab kegagalannya tuh nemu, oh ini, ya udah jangan disalahin. Oke, ini bisa diperbaiki. Nah, cara interaksi seperti ini bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain juga seperti itu. Jadi kalau biasanya orang terbiasa menyalahkan orang lain, dia juga akan menyalahkan diri sendiri. Kalau dia terbiasa mensupport orang lain, dia juga akan support diri sendiri. Jadi intinya sih itu, karena memang evaluasi itu penting ya. Kita butuh banget memperbaiki dan memperbaiki gitu. Ketika menemukan diri kita jatuh, menemukan diri kita gagal, menemukan diri kita half gitu kan, merasa setengah atau bahkan kosong gitu ya, kita yang harus hadir gitu untuk menjadi cinta sejati untuk diri kita sendiri gitu. Ayo kamu bangkit dong, kamu bisa dong lebih baik. Apalagi misalnya kita punya habit yang jelek nih. Apa nih contohnya habit jelek? Bangun kesiangan barangkali. Nah, mungkin ya habit yang jelek, bangun kesiangan. Kita carikan cara untuk diri kita gitu supaya itu tidak terjadi lagi. Kita support terus. Ketika hari ini kita bangun kesiangan lagi, jangan celah gitu. Karena memang dicela itu menyakitkan ya. Apalagi mencela diri sendiri. Dan itu metik sih sebenarnya ya, ketika kita bangun kesiangan, terus pastilah metik mencela diri sendiri. Udah enough, cukup ya mencelanya gitu kan. Aku ingin hari ini lebih produktif. Jangan ada celaan, dan semoga berharap next besok bisa lebih baik lagi. Dicarikan cara biar teknis ya sebenarnya itu tentang bangun biasanya kalau yang diajarkan Rasul kan prinsipnya kalau tidur cepat bisa bangun cepat. Kenapa kita bangunnya telat? Mungkin tidurnya terlalu larut. Berarti di situ manajemen waktu. Jangan sampai kita mengerjakan tugas di jam jatah kita istirahat. Karena kalau kita mengerjakannya di jam kita istirahat, ya kita seperti menzalimi diri sendiri. Yang akhirnya kita telat sholat misalnya, yang akhirnya kita mencela diri sendiri, yang akhirnya kita nggak semangat, itu ada berapa kezaliman. Dari awal cuman manajemen waktu doang gitu paling. Jadi kalau untuk masa lalu seperti itu, kalau untuk yang masa yang akan datang, karena kita tahu nih penyebab kegagalan aku adalah tidur terlalu larut, berarti nggak boleh larut lagi. Penyebab kegagalan apalagi nih, jadi kita harus tahu banget penyebab kegagalan kita apa, dan memperbaiki apa sih penyebabnya itu gitu. Jadi poinnya sebelum mencintai orang lain, cintai diri sendiri. Ya, self love itu penting banget. Setiap diri kita harus bisa menemukan our value, menemukan nilai kita. Kita ini semuanya punya nilai yang luar biasa, punya nilai yang sangat hebat, yang sangat agung, karena fitrah kita ini terlahir sebagai makhluk. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam. Bani Adam itu kami berikan kemuliaan berpikir, punya rasa, punya strategi, punya kemampuan adaptasi, punya kecerdasan. Ini bahasa Al-Quran, walaqad karramna, kami sudah muliakan
Bani Adam. Jadi jangan sampai Bani Adam ini hina, lemah, apalagi mencela diri atau bahkan saling mencela, jangan gitu. Kita ini fitrahnya fitrah mulia. Jadi apa ya, kayak mungkin di pagi hari gitu ya, I am worthy, aku berharga. Dan harus tahu aku nih berharga kenapa? Aku berharga because I am happy. Bener gak sih? Dari satu titik aja aku bahagia. Jadi aku sangat berharga gitu. Aku punya nilai bahagia. Aku punya nilai sakinah. Sakinah itu kedamaian. Aku punya peace, ya kan? Orang yang dekat dengan aku mau perang gak jadi gitu kan misalnya. Atau aku mau perang nih, tapi aku selalu bisa punya cara untuk menciptakan kedamaian. Meskipun di saat-saat yang diperlukan kita harus perang misalnya ya, tapi kita adalah makhluk yang secara fitrah punya value kedamaian, atau punya value punya nilai courage, keberanian gitu. Kalau memang harus perang, yuk maju. Jangan pernah mundur lagi. Kalau memang itu kejahatan, itu kemaksiatan, ini yuk kita maju. Artinya itu value kita sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi gitu. Jadi mengenal diri kita, kemudian nilai kita, kenapa sih kita berharga, kenapa kita tak ternilai gitu ya, tak ternilai, bingung kan ngomongnya. Apa sih yang berharga dari kita harus tahu banget gitu. I am loved gitu, I am loved, aku dicintai. Kenapa aku dicintai? Karena aku merefleksikan cinta. Misalnya nih, Misani ini kan senang sama anak kecil. Ketika Misani merefleksikan cinta, anak-anak akan memberikan timbal balik cinta juga. Tapi kalau Misani merefleksikan amarah, merefleksikan misalnya nih kedengkian, ya itu timbal baliknya juga nggak jauh beda, akan di area situ juga gitu. Jadi temukan your value ya, supaya wishlist itu nggak terlalu wishlist duniawi misalnya, nggak terlalu mempengaruhi value kamu. Value kamu itu bukan hanya di angka, bukan hanya di jodoh. Jangan-jangan aku punten ya, jangan-jangan jodoh belum datang gara-gara aku punten bisa misalnya belum cantik kah, belum standar kah, akhirnya rasa kita turun. Kita merasa bahwa value kita, kok aku kurang berharga ya, apa aku nggak laku gitu kan ya namanya pikiran ya. Jadi ketika belum ketemu jodoh, bukan berarti kamu nggak punya value, bukan berarti kamu punten belum laku, enggak. Itu bahasa yang kan kita bukan produk ya. Jadi itu hanya proses. Ketika kamu belum ketemu jodoh, itu hanya proses supaya kamu ketemu jodoh semakin matang, semakin bisa membaca value, nilai kamu apa. Oke, jadi karena kita ngerti nih ya, wishlist. Kalau wishlist spiritual kan memang harus ya. Kalau wishlist yang duniawi itu nggak bikin kita up and down, kita stabil. Gak apa-apa gitu, kita alhamdulillah masih punya masa yang akan datang. Dan di masa yang akan datang kita kan sudah belajar banyak dari masa lalu. Di masa lalu itu penuh dengan kita kecewa sama diri kita sendiri, bener nggak? Misalnya, aduh aku gagal ini gagal itu misalnya, belum mencapai ini mencapai itu, kita tahu banget penyebabnya apa. Kemudian kita belajar gimana supaya ini tidak terulang di tahun yang baru ini gitu. Insya Allah semoga kita semua ya dibantu sama Allah untuk terus bisa menemukan value kita. Dan value kita itu bukan di wishlist kita, wishlist duniawi maksudnya ya. Value kita itu berada di wishlist akhirat kita. Aku pengen, makanya salah satu doa terpenting, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemimpin, leader, trendsetter bagi orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu wishlist ya. Aku ingin jadi imamnya orang bertakwa. Woi, itu
Itu tinggi banget. Maksudnya pencapaian yang tinggi banget. Kita jadi bertakwa aja udah keren ya. Kita masuk ke level imamnya orang bertakwa. Berarti kita harus prepare dong. Bener nggak? Bukan orang takwa biasa, imamnya gitu. Jadi kita harus punya sesuatu yang kita tuh jadi trendsetternya gitu. Misalnya aku harus jadi ya ini aja ya, untuk muhasabah diri. Dan bukan untuk diekspos atau dipertontonkan. Nggak, ini mah untuk diri kita banget gitu ya. Misalnya aku ingin jadi imamnya orang yang bertakwa, poinnya sabar, aku mau jadi yang paling bersabar. Sehingga kesabaranku ini akan dijadikan inspirasi untuk orang-orang di sekitar aku. Kebayang nggak? Ya. Itu udah jadi imam kayak gitu. Wah, dia sabar ya, dia aja sabar, aku. Nah, kalau udah sampai seperti itu, orang lingkungan kita membaca seperti itu, berarti kita udah jadi imam, gitu loh. Dan imamnya tuh banyak, nggak harus bisa sabar, bisa syukur, bisa sedekah, bisa empati, bisa segala macam. Kita bisa jadi imamnya, gitu. Kayak ini Bilal aja ya. Bilal itu ketika disiksa, kata-kata yang paling fenomenal, beliau bilang saurihim sabri kasumudil jibal. Karena semua orang udah bilang, Bilal udah cukup, udah menyerah aja gitu. Kamu dari pagi sampai siang dipukul, malam istirahat, besok dipukul lagi. Udah, kali ini kamu harus udah menyerah aja gitu. Bilal menjawab, aku akan pertontonkan kepada manusia ya, bahwa kesabaranku ini sekokoh gunung. Ini bukan kesombongan. Ini apa ya? Confident. Ya, worth tadi, nilai, sebuah nilai, value, worthy, nilai Bilal tuh di situ gitu loh. Yang dia ternyata Bilal itu tidak hanya mempertontonkan kesabarannya itu di level Mekah, sampai sekarang pun masih jadi lambe turah ya, maksudnya semua orang membicarakan tentang kesabaran Bilal. Berarti Bilal berhasil menjadi imam lil muttaqin, pemimpinnya orang bertakwa di spot kesabaran. Bisa nih kita jadikan wishlist untuk tahun depan nih, kita jadikan kami imamnya orang bertakwa. Oke, di spot apapun kita coba gitu. Biasanya sih bakal ketahuan ketika kita diuji. Oh, berarti di spot ini nih yang dibutuhkan oleh aku untuk mengeluarkan worth aku, my value. Bersabar menunggu jodoh gitu kan. This is my value gitu kan. Ketika aku tidak memilih pacaran, ketika aku tidak memilih yang haram, this is my worth. Allah lihat perjalanan aku menuju jodoh, penantianku untukmu ya Allah, kegagalanku untukmu ya Allah, kemenanganku untukmu, bahkan pertemuanku dengan jodohku juga untukmu gitu loh. Jadi semangat lah ya untuk bikin board vision ya, bikin visi kamu yang kita ngerti visi-visi kita itu harus terus bikin kita semangat, jangan bikin kita putus asa. Tahun ini aku nggak mau nulis bisnis lagi, males, paling gagal dari gitu kan. Jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Bismillah, kali ini aku menulis karena Allah. Aku punya harapan karena Allah kan gitu ya. Kayak aku tadi bilang, gagalku untukmu ya Allah, kemenanganku juga untukmu, suksesku untukmu ya Allah, jatuhku untukmu. Kita jatuh bangun, gagal atau menang, penantian atau pertemuan, itu semuanya untuk Allah. Masya Allah, barakallah fiik Umi, Masya Allah. Gimana? Jadi kita emang sebelum part selanjutnya gitu, value sebelum part selanjutnya
wishlist kita untuk tahun depan. Ini kita harus menambah value diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain, sebelum melakukan hal yang baru kita harus menggodok diri sendiri gitu ya. Kita memulai segala sesuatu tuh awalnya memang ya basicnya memang cinta diri sendiri. Jangan sampai sang diri ini menjadi menjadi lebih buruk gitu. Memang ya tanggung jawab terdekat adalah diri sendiri. Baru nanti kalau kita udah fix, baru kita ini bisa menambah tanggung jawab yang lain. Jangan sampai ada misalnya orang-orang yang yaitu terlalu mikirin jodoh gitu kan, jodoh di mana kau gitu kan, yang akhirnya nggak sempat mandi, nggak sempat cari duit, nggak sempat cari ilmu, nggak sempat cuman jodoh di mana kau itu kan gitu loh. Time gitu ya, Mak. Paling gitu. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Umi. Jazakillah khair atas ilmunya, Oke, semangatnya buat menempuh hari-hari berikutnya yang lebih cerah insya Allah. Insya Allah tahun depan semoga Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Amin. Lebih berkah, didekatkan sama jodoh kita juga semakin matang, semakin siap, semakin berjuang ya, karena yang akan kita hadapi ini kalaupun semakin sulit, Allah akan menambahkan kekuatan buat kita, insya Allah. Insya Allah. Amin. Barakallah. Barakallahu Umi. Ya, Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.